Halo, nama saya Karin Alexandria dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Renaissance. Berikut latar belakang Renaissance. Apa itu Renaissance? Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu kata re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir. Renaissance adalah kebangkitan orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Penyebab munculnya Renaissance, muncul kaum borjuis di Italia. Nah, kaum borjuis ini adalah kaum pengusaha ataupun kaum orang kaya yang membiayai pergerakan Renaissance di Italia, serta runtuhnya Konstantinopel. Seniman dan cendekiawan meninggalkan Konstantinopel untuk menuju ke Italia. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Penyebab munculnya Renaissance, Italia sebagai pusat peradaban Romawi kuno. Masyarakat Italia menjadi sadar akan merosotnya perkembangan kebudayaan zaman pertengahan. Hal ini menyebabkan masyarakat merindukan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Munculnya golongan humanis. Nah, golongan humanis ini adalah golongan yang mendukung Renaissance. Nah, humanis ini mempelajari kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Tokoh-tokoh dalam Renaissance. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perkembangan seni budaya pada masa Renaissance. Tokoh yang pertama adalah Michelangelo, seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek pada zaman Renaissance. Ia dikenal dengan sumbangannya pada studi anatomi di dalam seni rupa. Karya-karya Michelangelo seperti patung Pieta dan patung David. Yang berikutnya adalah Leonardo da Vinci. Ia adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis dari Italia. Ia memberikan kontribusi besar kepada dunia dalam dunia kedokteran. Karya-karya Leonardo da Vinci ialah lukisan perjamuan terakhir dan lukisan Mona Lisa. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Ia adalah seorang astronom sekaligus matematikawan. Nicolaus Copernicus dikenal sebagai bapak astronomi modern karena ia menemukan teori heliocentris. Tokoh yang kedua ialah William Gilbert, seorang ilmuwan dan seorang dokter asal Inggris. Ia dikenal dengan sebutan bapak listrik dan magnet. Ia menemukan magnet buatan dan magnetisme bumi. Berikut tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah penjelajahan samudra. Yang pertama adalah Christopher Columbus, seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia, yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika. Lalu kemudian yang kedua ialah Ferdinand Magellan, penjelajah Portugis yang dianggap sebagai pengeliling dunia pertama oleh bangsa Eropa. Berikut perkembangannya. Sebelum Renaissance, bangsa Eropa berada pada zaman kegelapan atau The Dark Age. Kemudian muncul di Italia pada abad ke-14 hingga abad ke-17 dan berakhir pada akhir abad ke-16. Tahapan-tahapannya dimulai dari zaman kegelapan atau The Dark Age. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai bidang, sehingga mengalami kemunduran. Renaissance gerakan muncul pada abad ke-14 hingga 17 hingga akhir abad pertengahan.
Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali, pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Sedangkan berakhirnya Renaissance berangsur-angsur menurun disebabkan terancamnya posisi Italia oleh negara lain seperti Perancis, Spanyol, dan berakhir pada abad ke-16. Berikut dampak-dampak Renaissance. Berikut dampaknya dalam bidang sosial budaya. Munculnya kebebasan berpikir mendorong munculnya aliran-aliran baru seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Berkembangnya paham sekulerisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan duniawi dan masyarakat cenderung individualis dikarenakan tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Berikut pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Dengan terbentuknya lahan-lahan perdagangan baru, juga semakin banyak melahirkan golongan kapitalis yang menguasai jalur perdagangan. Perdagangan berkembang pesat sehingga kedudukan kaum borjuis kapitalis semakin kuat. Berikut pengaruhnya dalam bidang kesenian. Berbagai cabang seni budaya berkembang pesat dan bebas, baik seni bangun, seni pahat, seni lukis, dan suara. Berkembangnya aliran nudisme yang menampilkan hasil karya seni yang vulgar seolah-olah sudah tidak mempedulikan ajaran agama lagi. Berikut pengaruhnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Munculnya penjelajahan samudra untuk menemukan belahan-belahan dunia baru. Eropa mendirikan universitas pertama, yaitu Universitas Oxford. Hingga tahun 1400-an, di Eropa sudah berdiri sekitar 50 universitas. Kemajuan teknologi seperti penemuan senjata api, kompas, mesin cetak, kapal layar, dan peta. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Thank you and God bless you.